Lawan-lawan politik Anies Baswedan sepertinya akan nangis Bombay, karena upaya mereka untuk mencegah Anies Baswedan nyapres di 2024 sepertinya bakal gagal total. Pasalnya, meski KPK akhirnya menjadikan Anies sebagai tersangka Formula E, tetapi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS tetap dapat mendaftarkan Anies ke KPU sebagai capres yang mereka usung. Hal ini ya sudah diperhitungkan, ya dikalkulasi matang-matang oleh partai-partai pengusung. Nah, simulasinya adalah ya apabila memang Anies dipaksakan ya untuk dijadikan tersangka dan beberapa juga fungsionaris Nasdem dijadikan tersangka, maka itu akan yang pertama yang terjadi adalah kegaduhan politik. Ya kegaduhan politik. Terus yang kedua, walaupun juga statusnya tersangka, tetapi ketiga partai ini akan tetap mengusung. Karena apa? Ini belum ingkrah, baru tersangka. Dan publik atau masyarakat menilai ya penetapan tersangka ini penetapan yang dipaksakan. Itu akan tadi ada kegaduhan, terus yang kedua juga ada penilaian ya penilaian publik, terus yang ketiga ya ini justru menguatkan karena apa? Kalaupun misalnya tersangka, proses sidiknya itu, proses pemeriksaannya itu cukup akan waktu lama, ya cukup waktu lama sehingga kalau ketiga partai ini ya koalisi perubahan tetap mengusung Anies ya dengan alasan belum ada putusan inkrah, putusan tetap, maka masih layak, masih layak untuk dicalonkan karena tidak ada ketentuan regulasi pemilu yang yang melarang ya tersangka untuk dicalonkan. Yang dilarang adalah yang terdakwa atau yang sudah menjadi narapidana, Nah, terus juga Anies juga belum disidang. Nah, nanti ada putusan pengadilan seperti misalnya korupsi sekian tahun ya didakwa sekian tahun, divonis sekian tahun. Nah, apakah amar putusannya juga mencatat hak politiknya dicabut atau tidak? Nah, apabila hak politiknya dicabut, nah baru haram hukumnya ya bagi partai politik untuk mencalonkan. Nah, apabila tidak ada aturannya, maka tiga parpol ini harus tetap ya mengusung Anies. Ya mengusung Anies dengan demikian pada Februari 2024 di mana pemilihan suara itu sudah terjadi apabila Anies terpilih, maka dia wajib untuk mengkoreksi kembali kasus yang dialami atau yang istilahnya kriminalisasi yang terjadi. Nah, saya punya feeling kuat ya sulit bagi KPK untuk memaksakan diri untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Ya risikonya terlalu besar untuk masa depan negeri ini. Itu. Bisa jadi. Karena sudah muak. Semuanya kalau kita lihat sekarang hari per hari kita baca di media, ya di media online maupun di media mainstream, itu semuanya berkaitan dengan kasus hukum. Yang terakhir misalnya mahasiswa UI, ya ditabrak, ya dijadikan sebagai tersangka, mayat dijadikan tersangka. Yang kedua juga yang di kasus di Cianjur, semua kasus hukum yang itu mengkebiri rasa keadilan, ya keadilan masyarakat, di mana hukum tidak tegak, ya keadilan hukum itu tidak terjadi pada orang-orang yang lemah. Nah penindasan ini justru akan memicu, men-trigger terjadinya konflik-konflik sosial yang dikabarkan ini. Nah inilah. Nah tetapi juga kita mesti hati-hati karena hal-hal semacam ini boleh jadi ini adalah permainan juga dari istana. Ada kelompok-kelompok ini yang sengaja ingin menjadikan negeri ini chaos, ya terjadi kerusuhan segala macam sehingga endingnya adalah ya akhirnya adalah penundaan pemilu.
Itu. Sedari awal soliditas ketiga parpol pendukung ya yang masuk dalam poros perubahan itu sangat kuat ya komitmennya. Cuma timing untuk deklarasinya itu diatur sedemikian rupa sehingga juga ini dalam rangka juga merupakan manuver politik ya untuk semacam test of water ya untuk mengetes ya bagaimana sikap politik daripada istana dan juga sikap politik daripada lawan-lawan politik lainnya. Nah, dengan begitu ya saya melihat komitmen daripada Nasdem cukup besar karena memang melalui restorasi ya Nasdem ingin menuntaskan mungkin di penghujung akhir 2023 di mana Presiden Jokowi akan menuntaskan ya kepemimpinannya, maka ini adalah satu timing atau satu momentum yang harus yang harus dibuat oleh Nasdem untuk mewujudkan cita-cita lamanya yaitu restorasi. Nah, maka itu waktu dipanggil juga kepada Jokowi yang terakhir, sikap daripada Surya Paloh selaku daripada Ketua Umum Nasdem itu tidak berubah. Nah, tidak berubah, malah mengukuhkan bahwa pilihan Anies sebagai calon presiden daripada Nasdem dan juga poros perubahan itu bukan suatu pilihan yang final yang tidak bisa diganggu gugat dan dirombak. Walaupun konsekuensinya nanti ada konsekuensi politik ya terutama politik kekuasaan di mana Nasdem akan akan terjerat daripada ini reshuffle ya dia berapa kader-kadernya yang duduk di pemerintahan akan kena daripada reshuffle dan kalkulasi ini telah dihitung ya dengan begitu detail dengan begitu dalam ya oleh kawan-kawan dari Nasdem wabil khusus adalah oleh Surya Paloh. Jadi hemat saya tidak mungkin ya Surya Paloh mengingkari komitmen yang dari awal sudah ditorehkan. Karena komitmen Surya Paloh itu bukan untuk Nasdem saja, tapi untuk perubahan di Indonesia. Itu. Ya kalau harapan saya ya saya melihat biarkan saja ya proses demokrasi ini berjalan dengan baik ya karena saya melihat sampai saat ini belum ada ya pelanggaran regulasi tentang pemilu ya regulasi tentang tentang politik itu yang dilanggar. Justru dinamisasi yang sekarang ini harus dipelihara karena apa? Karena kita harus juga sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab terhadap kelestarian berlangsungnya demokrasi di negeri ini.